Ada nggak yang ke ini? Oh, Intan. Nanti Intan join lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AK 12 AKL 3 ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu tatap maya lagi, tatap layar lagi untuk pertemuan di komputer akuntansi pertemuan ketiga. Kita akan lanjutkan materi atau pembahasan yang kita buat atau kita kerjakan minggu lalu. Coba share screen dulu. Kita akan lanjutkan hari ini sesuai dengan pertemuan yang terakhir. Kita sudah membuat file data akuntansi dan kalau tidak salah kita sudah masuk ke akun sedikit. Kita akan cek hari ini. Untuk membuka kembali hasil pekerjaan minggu lalu, kita bukanya dari Mayob. Jangan dicari filenya, tapi dari Mayob saja. Dibuka file aplikasi Mayobnya. Kemudian kita pilih open. Karena kita akan melanjutkan file yang minggu lalu. Kalau nanti kita bikin lagi, baru kita pilih yang create new company file lagi. Untuk hari ini kita lanjutkan, pilih open, kemudian cari filenya di mana ya. Ini Bapak punya kelas 12 ada 3. Kita lanjutkan yang ini. Kemudian bisa di double klik, bisa diklik open, sama saja ya. Nah, setiap kali kita membuka file yang sebelumnya telah kita buat, akan selalu diminta ini user ID dan password ini nggak usah dirubah. User ID-nya bawaan sana nggak usah dirubah, password nggak usah diisi, klik OK. Ini pilih yang ketiga. Karena kalau pilih yang pertama dan kedua, ini harus punya lisensinya. Artinya kalian harus beli dulu lisensi. Nah, kita kan nggak pakai ya, karena kita pakai versi trial, jadi pilihnya yang ketiga. 23 hari lagi katanya. Kenapa? Karena minggu lalu kita bikinnya kan hanya bisa diakses, diedit itu 30 hari. Jadi ya dari hari ini 23 hari ke depan. Mangga, Pak. 23 hari ke depan. Mangga, Pak. 23 hari ke depan ya. Jangan pilih yang keempat. Kalau pilih yang keempat nanti meskipun ada 23 hari lagi, kalau kita pilih yang keempat dia langsung jadi read only, cuman bisa dibaca, tidak bisa diedit. Makanya hati-hati, ini harus pilih yang ketiga. Kemudian continue. Ini peringatan saja, katanya 23 hari lagi. Oke. Ini minta verifikasi data juga tidak usah klik no. Nah, sudah masuk ke sini. Itu cara mengakses atau membuka file yang sebelumnya telah kita buat. Siap ya, kita lanjutkan ya. Sambil dibuka soalnya, kalau yang di laptop bisa sambil dibuka. Kita akan lanjutkan membuat daftar akun kalau tidak salah. Kita cek sampai mana pekerjaan terakhir. Lihat di akun list. Ya, sama berarti dengan AK2 barusan ya. Ternyata minggu lalu kita baru sampai office supplies. Ya kan? Ini hasil editan Bank Mandiri, account receivable, hasil editan. Ini sudah kita tambahkan. Nah, ini kita geser. Berikutnya berarti kita lanjutkan dari barusan sampai apa? Office supplies ya. Baru sampai sini, maka kita lanjutkan mulai dari sini. Masih ingat caranya ya? Ini tinggal kita klik tombol new saja dari sini. Klik tombol new, kemudian perhatikan apakah dia header atau detail. Nah, ini kan masih detail semua, kecuali nanti ketemu header ini. Kita akan nambah ini. Tipenya, tolong dilihat. Oh, ini. Ini adalah tipenya, berarti ini other current asset. Ya kan, masih other current asset. Jadi ini other assetnya kita ganti dengan other current asset. Nomornya pasti ngurut. Ini 1203, berikutnya 1204. Enter. Ini kalau nggak cukup disingkat aja ya. Artikelnya jadi ART saja. Nah, begini. Karena nggak cukup kalau nggak salah kalau dipanjangin artikel. Artikel itu pasal ya. PPH pasal 25 ini tuh. Ini di sini artinya pasal. Kemudian new lagi. Ini masih other current asset, masih detail juga. 1205. Enter. Prepaid rent. Harus hati-hati, nomornya harus hati-hati ngetiknya, namanya juga jangan sampai kalian salah ketik nomor, salah ketik nama.
ya, 1207. Nah, kenapa Opa geser ke sini itu supaya ini terlihat. Jadi nomor akun berapa saja yang sudah ada kan muncul di sini. Jadi nanti nggak akan ke ketik 2 kali, nggak double. Oke, current asset ternyata sudah sampai 1208 kalau tidak salah. Nah, ini kan. Berikutnya ternyata ada akun header, yaitu fix asset nomor, nah hati-hati, nomor 2000. Bapak bentar. Kenapa? Ada yang mau nanya dulu? Silahkan, boleh. Oke, sambil kita lanjutkan pelan-pelan ya. Bapak akan bikinnya pelan-pelan. Ini juga kan apa nggak perasaan nggak cepet-cepet amat, cuman karena ini di copy jadi kayak cepet ya. Kalau diketik mungkin agak lama ya, wayah ya. Nah, harus belajar ngetik cepet nantinya. Banyak latihan pasti nantinya jadi cepet. Nah, kalau sudah sampai merchandise kan berikutnya ini adalah fixed asset dan dia header account. Maka ini kita klik tombol new. Ini pindah dulu ke header. Nah, baru kasih nomor akun 2000, enter. Nih, dia posisinya di sini kan, nomornya karena dia nomor 2000. Sejajar dengan mana? Dengan ini ya, current asset ya. Nomor 2000 namanya fix asset. Ini header, dia cetak tebal nih. Kemudian new lagi. Masih header automobile 2310. Ini masih header 2310. Namanya automobile. Ya kan, seperti ini dia otomatis berurut di sini. Berikutnya new lagi. Nah, ini baru dia detail. Maka ini pindah ke detail, hati-hati. Yang kedua, tipenya apa? Ini tipenya fixed asset. Asalnya other, silakan dirubah dijadikan fixed asset. 2311. Enter. Namanya ini automobile at cost. Itu ya. Jadi jangan lupa pindah ininya tergantung dari akun apa yang sedang kalian buat. Kalau header seperti ini fixed asset automobile pindah ke header. Kalau sudah berikutnya detailnya ya balik lagi ke detail ya. Ini masih fixed asset 2312 ini. Nah, udah kan? Udah 312, new lagi. Header lagi, maka ini pindah lagi ke header. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa mana yang header, mana yang detail harus sesuai. Ini office equipment. New lagi. Detail, karena ini kan detail lagi. Jangan lupa tipenya fixed asset juga. Nomornya 2321. Office equipment at cost. 2322. Ini pasti nggak cukup ya, jadi secukupnya aja. Tuh, dia nggak mau. Nah, kan. Oh, boleh seperti ini, boleh disingkat yang depreciation-nya boleh ya. Kalau nggak cukup juga biarin aja. Nah, kalau seperti ini juga boleh. Oke. Nah, di oke ya. Kenapa? Karena akun aset itu selesai. Jadi sudah semua akun aset. Nah, seperti ini. Diperhatikan tampilan dan nomor akun dan tipenya untuk aset, ya kan? Dia ada 2 akun besar anaknya dari aset itu, ada current asset dan ada fixed asset. Kemudian current asset ada cash and bank, account receivable dan seterusnya. Cash and bank sendiri dia punya anak lagi. Fixed asset punya anak 2 yaitu automobile dengan office equipment, masing-masing dia punya anak 2 lagi. Seperti itu. Ya. Untuk aset ada masalah? Ada yang mau nanya dulu?
Kalau belum, kita lanjutkan dulu ya. Liability atau hutang atau kewajiban. Ada yang masih pakai versi 18 di sini? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Yang pakai versi 18 nggak masalah ya, nggak usah khawatir. Paling ada beberapa kali beda tampilan, tapi di sini nanti aku jelaskan juga. Untuk versi 18 kalau tidak salah di sini tuh ada payroll harusnya. Ini sama apa dihapus kayaknya. Yang versi 24 ada payroll liabilities kan ya? Harusnya Iya, sih Pak. di sini ada payroll. Cuman kayaknya minggu lalu sama Bapak dihapus kayaknya. Nah, yang versi 18 ini nggak ada sales tax payable. Nggak apa-apa. Yang wajib ada mah pasti ya, yang pasti ada selalu adalah ini. Nah, trade creditor harus kita rubah menjadi akun hutang karena ini trade creditor ini artinya utang dagang atau utang usaha. Trade creditor istilah di Mayob saja ya. Jadi kalau kita rubah, lihat di akun 2 ada ini akun payable 1201. Nah, harus dirubah ke sini, tidak boleh ke yang lain untuk trade creditor. Jadi ini kita buka, nomornya ganti 1201, namanya accounts payable. Tidak boleh ke yang lain ya. Kalau sudah oke. Okay. Kemudian yang payroll liabilities itu kan tidak ada tanda checklist. Jadi kalian boleh dirubah ke apapun. Misalkan mau dirubah ke sini aja supaya ngurut. Nah, ke fade out saja. Sekalian buka payroll liabilities, kemudian diedit saja. Tipenya ganti jadi other current. Nomornya diedit jadi 1202. Oh, kok sudah ada ya? Oh, ini current asset. Salah kan? Current liability harusnya. Kemudian namanya value add tax out. Oke. Sudah? Nah, Pak, belum. yang versi 18 kan ini nggak ada ya, nggak ada sales tax payable, nggak apa-apa. Kalian langsung saja tombol new, tambahkan sisanya dari sini berarti kan yang belum. Nah, sampai ke bawah. Yang versi 24 sama dengan Bapak ini kan ada sales tax payable. Ini yang sales tax payable kita rubah jadi ini, tax payable 1203. Ini dibuka, tipenya other current liability 1203, tax payable PPh 21, ini hutang PPh pasal 21. Oke. Nah, ini kan posisi gini ya. Jadi tolong di up saja yang ini, yang 2 ini diklik kemudian di up. Nah, dia jadi sejajar. Jadi tidak bergeser ke bawah tapi posisinya jadi sejajar karena ini tidak ada header tambahan. Kalau tidak ada header tambahan yang penting menjorok setelah header utama saja. Ini hasil editan. Berikutnya kita tinggal menambahkan 1, 2, 3, 4 akun lagi di akun liability. Ini klik tombol new saja. Geser biar kelihatan ya. Nah, ini jadi other current liability kan. Berikutnya 1204. Enter, namanya value add tax payable, hutang PPh. New lagi 1205 salaries, hutang gaji, salaries payable. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini Repa udah hadir. Siapa? Ya, siap.
Reva, Pak. Ya, Reva. ya, Pak. Oke, Salma belum Salma? Hah? Belum ya, Salma belum ada. Oke. Kita lanjutkan. 1206 utilities payable, new lagi. Nah, berikutnya kan bank loan ini long term. Ganti ke long term. Nah, add nomor dulu. Kalau sudah oke. Nah, perhatikan sama tidak urutan nomor akun, nama akun ya. Harus sama. Kalau sudah sama berarti sudah tidak ada masalah untuk akun kedua. Sudah beres? Belum, bentar Pak. Belum Pak. Bentar Pak. Pelan-pelan Pak. Ya makanya ya nanti mah kalian belajar ngetik cepet. Apalagi kan ini akunnya pakainya pakai bahasa Inggris, jadi harus terbiasa, harus sering latihan. Makanya ya harus banyak praktek. Jangan sampai dicolok hiji-hiji ke akun ininya ya, nama akunnya. Jadi lama. Pak, Ya? mau nanya. Kenapa? Kenapa kayak gini? Kayak dari tadi. Sebentar. Siapa ini? Anissa. Anissa Zahra. Anissa tuh Pak. Oh, ini satu. Kenapa itu? Gak tahu Pak kayak gini. Oh, dia minta di close, nggak apa-apa. Oke aja, dia nanti nge-close mayobnya, open lagi aja. Udah Suka tadi kayak Pak gitu. kayak gini 2 kali. Kalau masih di restart dulu. Opa juga sering dulu gitu sampai 3 kali, 4 kali minta di close dulu, close aja. Terus cobain lagi. Kalau masih ayo salah kamera. Kalau masih coba di restart laptopnya. Malah nyerumput. Gimana Pak? Di restart aja kalau misalkan masih. Di restart. Makasih Pak. Matiin, nyalain ulang. Nanti aku masuk Masih, YouTube. coba lagi dulu. Iya Pak, ini udah. Oke, kemudian coba lagi dulu. Bisa nggak? Harusnya sih bisa. Apa juga kemarin sampai 3 kali. Yaitu bawaan namanya juga versi gratisan karena pasti ada bug-nya lah istilahnya. Ada yang errornya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Kita lanjutkan liability kalau sudah selesai. Kalau belum ya intinya yang penting ngerti bisa dulu, masalah cepat nanti pasti bisa nyusul. Sekarang ngerti dulu, oh caranya gini, di sini harus diedit, ini ke sini, ini ke sininya nggak salah. Kemudian kalau nambah akun juga posisinya harus betul juga. Kemudian kita lanjutkan equity. Di sini di equity ada 3 akun bawaan dan 3-tiganya ada checklist. Hati-hati nih ya, hati-hati. Tidak boleh dirubah sembarangan. Dan juga tidak bisa dihapus, ini nggak bisa tuh ya. Karena dia ada tanda checklistnya. Semua akun yang ada checklistnya nggak bisa dihapus. Nah, jadi gimana? Ini boleh dirubah kalau memang di soal ada akun yang sama fungsinya. Kita lihat di soal, di akun 3 itu adanya common stock, dividend, retained earning, nah ada kan current earning. Ya, nomor 3.000 dan 4.000. Historical tidak ada. Nah, si historical berarti tidak boleh dirubah ke apapun. Biarkan saja karena dia bawaan sistem. Harus ada. Dan tidak boleh dirubah ke yang lain. Untuk retained nomor 3.000. Di Mayob nomornya 0800. Silahkan kalian samakan dengan di soal. Jadi ini diedit. Dibuka. Ganti saja nomornya jadi 3.000. Oke. Ya. Kemudian current earning juga sama. Nomornya 4.000. Nah, ini buka current year earning, ganti jadi 4.000. Terus namanya misalkan year-nya dihapus biar sama persis, boleh. Oke.
tidak boleh ditukar-tukar. Misalkan si retainer di sini serubah jadi 4.000 nomornya namanya current, itu jadi salah, kan jadi beda. Ya, tidak boleh. Nah, historical gimana? Biarkan. Jangan dirubah, sehingga untuk common stock dengan dividen kalian harus bikin baru dari tombol new. Jadi ini klik tombol new, geser sedikit biar kelihatan nomor 1000 ini common stock. Kemudian new lagi nomor 2000 untuk dividen. Nah, seperti itu. Selesai untuk akun 3. Jadi, pertama edit dulu yang samanya ada tidak. Ternyata di soal ini kan ada retainer dan current. Kemudian historical biarkan, common stock dan dividen bikin baru. Kalau di soal Pak cuman yang adanya cuman ini saja, misalkan common stock dan dividen, retainer dan current nggak ada, biarkan, jangan diedit berarti kan. Berarti kalian tinggal nambah common stock dan dividen saja. Itu ya, hati-hati ya. Karena tadi yang tadi ada malah historical diedit jadi common stock, itu nggak boleh. Common stock, dividen bikin baru. Ya. Si historical ini biarin aja. Dia nanti akan tetap dibutuhkan, akan tetap berfungsi. Jadi tidak boleh diganti ke yang lain. Berikutnya, di income, ini tinggal nambah, nggak ada masalah sebetulnya. Income ini akun 4, ada 3 akun. Ini langsung tombol new, 1000, namanya sales. New lagi, 3000, nah ini loncat ya, nggak apa-apa. Sales discount. Kemudian 4000, sales and return allowance. Akun 4 selesai. Gampang ya. Tinggal new nomor nama, new nomor nama. Tidak ada perubahan tipe, tidak ada header baru, tidak ada juga. Termasuk di cost of sales ini ada satu akun saja. Ya, akun 5, cost of goods sold. Ini langsung saja new 1100. Nah, di soal kurang S ini, goods. Harus pakai S. Kalau good doang kan itu artinya baik. Kalau goods ini barang dagang artinya. Beda ya. Ini oke saja. Ini memang salah satu yang bikin lama, salah satunya di sini bikin akun. Karena banyak ya. Nah, salah satunya di expense juga ini banyak. Ada header, hati-hati. Ini header kan, ada 2 headernya. Nah, di expense ada 2 akun bawaan, ada wage salaries, ada other employer expense. Jadi gimana? Boleh dihapus, boleh diedit. Kalau Bapak sih senangnya diedit supaya ngurut nanti kan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini diedit jadi header boleh, karena tadi ini nggak ada checklistnya. Boleh jadi header, jadi detail yang lain boleh. Ini kita buka. Nah, ini Bapak edit jadi header nih ya. Kita pindahkan ini ke header. Menjadi nomor 1000 General and ADM Expense. Ini nomornya 1000. Ini General and Administrative Expense. Oke dulu. Kenapa? Karena masih ada satu akun bawaan yang harus diedit atau dihapus. Jadi ini oke dulu. Nah, other employer ini kita ganti jadi ini supaya ngurut. Ya. 6001. Ini buka nomornya 1001. Dia otomatis nanti turun ke bawah ke sini nih ya. Enter. Oh, kan? Jadi ada di bawah. Namanya General Salaries Expense. Nah, kalau dari sini bisa kita nggak harus klik oke, langsung saja new dari sini. Nambahkan sisanya yang ada ke bawah. Nanti kalau ketemu mau bikin selling, ininya pindah ke header. Ya, selama dia masih detail ya jangan dipindah-pindah. Seperti ini, misalkan new 1002. Enter. Namanya 1002 Office Supplies. Kemudian 1003 Utilities. 1004 Rent. 1005 Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alia udah di setting. Alia, oke, sip.
1006. Pak, Apa ya? ini tombol up sama downnya nggak bisa dipencet. Yang di mana? Yang di Di liability di mana? Hah? semuanya. Enggak, maksudnya di kelompok apa? Expand. Sebentar, aku lihat dulu deh. Siapa ini? Novi. Novi ya. Ya. Mana coba lihat tuh Pak layarnya. Mana? Oke. Kenapa mau di-up? Itu iya benar. Terus yang itu other employer belum kamu edit ya? Edit aja dulu other employer-nya. Other employer-nya diedit kan itu nggak ada kan harusnya. Kamu edit jadi akun yang lain coba. Barusan kan kamu udah bikin ini, coba jadi 1002. Tadi 1001 udah ada ya? Kalau Pak tadi yang other employer jadi 1001. Nah, karena kamu tadi udah ada 1001-nya, coba bikin 1002. Dirubah ke 1002. Mana layarnya tuh jangan dikepinggirin. HP-nya. Nggak kelihatan. Udah bisa? Diedit jadi apa ini? 1002? Yap. Oh, udah. Udah kan? Nah, ya. Ya, itu karena barusan belum diedit, jadi ada di atas dianya. Oke, Makasih, kita Pak. lanjutkan. Sama-sama. 1006 ya. 1006 itu 1006 double dep. Ini udah double dep, new lagi. 1007 maintenance. New lagi 1008 interest. Oh iya. Kemudian 1009 depreciation expense. Nah, ini kan setelah 1009 new lagi, berikutnya kan 2000 nih. Header, ini pindah ke header. Baru nomor 2000. Namanya selling expense. Kan, ya dia muncul di sini. New lagi, sudah jadi, pindah lagi ke detail. Ini untuk membuat detail yang ada di bawahnya. Oke ya, berikutnya 2001. Hati-hati ya, ngetik nomor terlebih, karena kadang suka membingungkan. Jangan sampai tipe. Juga kurang R. Akun 6 selesai ini kan. Oke. Jadi posisinya seperti ini. Di 6 ini expense ada dua kelompok besar, yaitu general administrative expense dengan selling expense nih posisinya kan. Ini sama ini sejajar, selevel. Nah, general administrative expense ini punya detail. Di bawahnya ada banyak. Selling ada 3. Ya, posisinya harus seperti ini. Jangan sampai ada yang masih seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini, dianggapnya yang 3 ini bukan bagian dari selling.
Nah, ini kan harus di down satu-satu kalau kayak gini toh. Kebayang kan kalau misalkan ini belum diposisikan seperti ini, kalian harus klik satu, tombol down klik. Nah, repot. Kalau nge-up bisa saja satu kali, tapi kalau nge-down harus satu-satu akun. Kita lanjutkan di other income, ini tinggal nambah saja. Nah, other income di sini ada akun header utamanya, ini nggak usah dibikin karena sudah ada. Berikut ini juga sudah ada. Jadi tinggal header detailnya aja. Kenapa, Bu? Oh, di sebelah lapang, Bu, ke sebelah kiri, yang pintu kaca. Iya, sebelah sana. Oke, kita lanjutkan ya. RBDP 6, BDP 6. Ibu di sini ada tangga sebelah ini tuh. Naik aja ruangannya di atas RBDP 6. Mangga. Oke ya, interest income ini kita tambah saja. Nomornya nomor 1000. New lagi. Nomornya nomor 3000. Nah, sudah selesai. Ini nomor 8. Ada 2 akun. 9 ada 4 akun. Ini dari other ini 1000 bank charge. Kemudian new lagi 2000, ini ngurut ya. New lagi 3000 other. New lagi tax expense. Oke, akun berarti sudah selesai. Dari aset sampai dengan other expense. Intinya gitu ya. Intinya harus hati-hati terlebih di aset, liability, equity, karena ada beberapa akun yang harus diedit dan tidak boleh sembarangan ngeditnya. Kalau akun yang lain rata-rata gampang karena tinggal nambah saja ya. Income tinggal tambah, cost of sales, expense, ada 2 akun yang harus diedit. Kalau tidak mau diedit, hapus saja. Jangan dibiarkan ya. Kemudian other income tinggal tambah, other expense juga tinggal nambah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada, berarti udah aman ya, gampang. Berikutnya, kita akan mengisikan saldo uangnya. Neraca saldonya kita masukkan. Nah kan ini barusan sampai sini selesai. Berikutnya saldo perkiraan, saldo akun ya, perkiraan di sini atau saldo rekening. Nih, kita isi. Cara mengisinya ya. Ini nanti kalian ketik angkanya saja, tidak usah diketik dengan titik atau rupiahnya. Kemudian sebelum mengisi, Bapak jelaskan dulu ini. Ini ada kelompok akun, ada nomor akun, ada saldo normal, dan ada tidak normal. Nah, maksudnya gini. Di Mayob nanti kita mengisikan saldo itu satu kolom. Kalau di soal kan dia ada debit, ada kredit. Nah, kalau di Mayob nanti tampilannya sekolom aja. Kita cuman ini nama akun, berapa saldonya. Nah, kita harus hafal dulu saldo normal. Nah, maksudnya gini. Kalau ada akun yang saldonya tidak normal atau kebalikan dari saldo normal, kita harus mengetiknya itu pakai tanda min. Misalkan min 6 juta, enter. Seperti itu. Ya, kalau posisinya tidak normal. Ngeceknya gimana? Seperti ini. Jadi kalian harus tahu dulu saldo normal. Saldo normal harta di mana? Debit. Ya kan? Kalau nanti ada akun harta atau akun satu yang saldonya kredit, maka nanti ngisinya begini. Pakai tanda min. Akun 2, 3, 4 ini kredit saldo normalnya. Nanti kalau ada akun 2, akun 3, akun 4 yang saldo di neracanya itu debit,
maka itu harus pakai min. Itu maksudnya, ya. Misal, nih, allowance ini kan akunnya nomor 1, ya kan? 1 itu saldo normalnya harusnya debit, ini di sini malah kredit. Nah, bukan artinya salah. Oh, salah ini berarti harusnya saldonya di debit, bukan. Karena memang ini harusnya di kredit. Tapi nanti mengisi ini 3690 ini pakai min 3690 seperti itu, ya. Yang lainnya ada banyak seperti ini. Akun 1 ada lagi kredit. Akun 1 kredit lagi. Nah, akun 2 semua kredit, tidak usah pakai min karena memang normalnya di kredit. Akun 3, nah akun 3 saldo normalnya di kredit, ternyata ada dividen saldonya di debit, ini juga pakai min. Ya, meskipun ini posisinya debit. Kenapa? Menyalahi, karena harusnya 3 itu bukan menyalahi sih maksudnya ya. Memang bukan salah ya, maksudnya ini di luar saldo normal posisinya. Akun 3 saldonya di debit, maka itu pakai min juga ya. Mudah-mudahan jelas, kita sambil praktekkan. Cara mengisikannya adalah ini, kalau akun sudah beres semua, di close saja. Kemudian langsung dari menu setup, balance, pilih yang account opening balance. Ya, ini cara mengisikan saldo awal di neraca saldo, yaitu dari menu setup, balance, pilih account opening balance, diklik, nah muncullah ini, ya. Nah, ini tadi yang Pak maksud, tidak usah pakai rupiah, tidak usah pakai titik, nanti otomatis. Contoh, PTKes berapa? 6 juta. Kalian ketik 606 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Nah, otomatis. Ya kan? Bank Mandiri, 599400000, enter. Account receivable 369000000, enter. Nah, allowance hati-hati, 3690 pakai minus, min 36900000, enter ya. Jadi, nah, Pak, tampilannya ada yang min, ada dalam kurung, nggak apa-apa. Yang penting cara ngetiknya benar, pakai min dulu. Nanti otomatis dia sesuai tampilan di laptopnya apa, boleh bisa min, bisa dalam kurung. Bapak, Nah, selamat sukses. Hari itu SK gubernur. Oh, eta mah neme SK non PNS. Anu ieu non anu tos sertifikasi. Abi teh kan buka link eta teh ya. Oh, atas saya. Nya, tos. Alhamdulillah. Terus lolos berkas. Ngantosan jadwal tes. Oke, kalau jadwal di dinya. Aya informasi lanjutan ke kana nyetak kartu, biasa nama kartu peserta tes. Nah, di kartu eta aya muncul jadwal dan tempat. Mantosan heula ini, Pak. Tapi nya rajin-rajin ngecek bisi info na ngadadak gitu. Alhamdulillah lah katur ngantosan. Itu naon, penting usahana we laki orang. Oh nya. Tapi ya sugan neng ke tes nama di mana we. Da masuknya mana? Provinsi kan? Provinsi. Nah, sugan we bisi di dieu. Biasa wae kan. Ieu nama naon. Jalan-jalan. Mau aya Jumatan di dia nya? Aya payet. Oh, aya payet. Oh, siap. Oh, nya aya payet tadinya. Oh, siap tuh. Ieu bari ngajar heula ieu. Berarti kantor ngantosan nya. Antosan. Yuk, siap, mangga. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, barusan ada Pak Ustadz dulu, ngobrol dulu. Gimana barusan, ada yang mau nanya? aku mah Bapak di laptop aku mah itunya teh dolar bukan rupiah. Oh, yang dolar dirubah dulu ke rupiah. Caranya dari start, control panel, ya. Perasaan ini udah minggu lalu udah apa bahas kalau nggak salah ya, yang masih dolar itu. Pakai Windows berapa? Pakai Windows 10. 10. Ya, dari start menu, kemudian ada setting di sini. Diklik. Kemudian mana sih? Oh, ini
time and language, kemudian region. Nah, ini diganti Indonesia. Kalau nggak salah ini kan awalnya apa ya, US gitu. US gitu kalau nggak salah mah ya awalnya tuh. Kalau nggak salah. Oh, masih rupiah tapi. Berarti bukan cuma itu yang harus dirubah ya. Ini ganti Indonesia. Kemudian di regionalnya juga kalau nggak salah ini klik ya. Kemudian region. Nah, ini additional settingnya. Cari di sini ada currency. Nah, ganti ininya rupiah. Ada nggak? Ketemu Tadi nggak? teh nggak ketemu yang baru dari region. Oke, tadi dari sini kan, ini klik region, ini kan udah diganti Indonesia. Scroll ke Iya. bawah, ada ini additional date, time, and regional setting. Diklik, ini diklik, nah, klik lagi regionnya. Klik lagi region. Udah, Pak. Terus klik ini additional setting. Additional setting, klik currency. Currency. Nah, ini ada nggak rupiah di sini? Ada? Adanya dolar sama rupiah itu nggak ada? aja. Nggak ada. Yang lainnya udah diganti Indonesia nggak tadi? Udah. Di sini apa? Format English-nya apa? Indonesia bukan? Yang mananya? Format. English tapi Indonesia gitu. Mana sih? Format. Ini format yang ini. Oh, udah ada, Pak. Dah. Udah rupiah. Coba cek lagi ya. Oke, kita lanjutkan tadi cara ngisi saldo awal ya. Hati-hati. Yang harus pakai min, yang enggak usah. Misalkan nih office supplies. Kemudian prepaid-nya. Prepaid rent. Nah, hati-hati ini loncat nih ya. Dari prepaid rent. Loncat 1205 ke 1208. Artinya dua akun yang di atas 08 nggak ada saldonya, jadi kosongin aja. Nah, kan ini 1205. Lanjutnya isinya 1208. Jadi yang 0 biarin aja 0. Ini kan lanjut ke sini nih 321 100 000. Nah, seperti itu. Jadi ada akun yang memang nggak ada saldonya, biarin kosongin aja. Hati-hati jangan sampai tertukar. Ini kan loncat ya. Berikutnya nah, ini automobile at cost 576. Sini 576 000 hati-hati jangan lebih jangan kurang nolnya. Kemudian penyusutannya akumulasi ini pakai tanda min. Kenapa? Karena akun 1 ada di kredit ya kan. 115 lupa juga. Min 115 200. Seperti itu. Ini 150. Kemudian ini 90 min 90 000. Kenapa pakai min? Karena ada di kredit posisinya. Berikutnya, liability atau kewajiban ini semuanya
posisinya di kredit, berarti tidak ada yang pakai min untuk akun 2 karena semua normal. Ya, hati-hati yang loncat. Nah, ya kan 1201, 1203, 1202 berarti kosong. Ini dilewat 2520, 1204, 1814, salaries payable-nya 24288. Ini juga sama, loncat juga 1206 nggak ada saldonya, langsung ke bank loan 198. Jadi yang kosong ya kosongin aja. Cuma kadang-kadang di soal seperti ini nggak dimunculin yang kosongnya. Ya lewat aja, kalian harus inisiatif pindahkan ya. Di equity sekarang ada common stock 1,2 M. Nah, gede kan? Ya, hati-hati. Dividen. Nah, ini posisinya debit akun 3, maka harus pakai min 228000. Ya, betul. Retained-nya 323804 550. Iya. Sales-nya betul di kredit ya 1477 350. Untuk diskon karena dia ada di debit kan akun 4 maka pakai min 14773 500. Returnya juga sama min 22160 250 ya. Hati-hati mana yang harus pakai min mana yang enggak. Bukan cuma dilihat dia debit atau kreditnya, tapi dilihat dia normal nggak. Ya, kalau saldonya saldo normal, nggak usah pakai min. Mau itu debit atau kredit. Tapi kalau saldonya nggak normal, harus pakai min. Artinya yang ini harus kalian hafal. Saldo normalnya udah gampang sebenarnya mah. Ya, mana yang debit aja, mana yang kredit aja itu harus hafal. Kita lanjutkan, cost of goods sold ini debit. Nah, ini juga betul debit kan 960 270 277 ya. Oke, 500. Kemudian expense-nya banyak nih 138. Yuk. 2550. Utilities-nya 9051 600. Fotokopi. Ini bagian kedua yang menurut Bapak lumayan nyita waktu ya. Karena lek kalau salah aja repot nanti. Harus dicek satu-satu. Salah kan? Depreciation berikutnya sellingnya 82332, advertisingnya 7080, transportation 15501 600. Di akun 8 cuma satu yang ada saldonya ini 4773 600. Ini kadang Bapak juga barusan salah dulu ya di angka 2 tadi. Cirinya kita sudah betul mengerjakan ini, salah satunya adalah ini harus 0 nanti. Nah ini kan Bapak belum 0 nih karena belum selesai semua. Kalau sudah selesai semua ini harus 0. Kalau ada selisihnya meskipun cuma 1 perak ataupun 50 perak berarti ada yang salah di saldonya. Harus dicek ulang ya. Jadi makanya bagian ini harus double ekstra. Udah double ekstra ya. Hati-hati dan teliti. Coba yang langsung beres enggak? Oh, kayaknya langsung beres ya. Nah, alhamdulillah sekali jadi. Pak, ada saldonya. Kata Pak tadi ya, cek masing-masing lagi satu-satu. Pak udah dicek, masih kene ada, ya berarti masih kene ada yang salah. Ya. Kalau udah betul nggak mungkin ada saldonya di sini. Harus 0. Pak udah 3 kali balikan, nah belum 5 kali cek lagi. Pak udah 7 kali, nah berarti udah mumet kalau udah 7 kali.
Gimana Pak? Nolin dulu. Kalau masih belum ketemu, ini bikin nol dulu semua. Bener nggak nol di sini ketika belum terisi? Nah, kalau sudah nol semua, ya isi ulang lagi dari awal ini. Hati-hati, pelan-pelan. Ya, cepat harus, tapi jangan buru-buru. Jadi cepat, teratur, rapih, atau rusuh. Sudah nol semua? Ada yang masih belum? Belum Pak, masih banyak. Masih banyak. Tapi intinya ngerti ya cara ngisinya ya. Ya Pak, Mana yang ngerti. harus pakai min, mana yang boleh pakai min. Nah itu Nah, harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya pasti ada sisanya. Dan itu bikin bikin kesel kadang-kadang ya. Udah bolak-balik tapi nggak ketemu-temu. Makanya harus tenang. Jangan ya panik, nggak panik ya, jangan panik lah, biasa aja. Kalau nanti pas ujian itu caranya gitu ya, misalkan belum nol wae, lama ngecek, udah nolin dulu semua, ulang lagi dari awal. Jangan sampai waktu udah 1 jam lebih kalian masih di sini. Itu mah pasti panik. Kenapa? Waktunya udah mau habis, transaksi aja belum masuk. Ini masih jauh dari transaksi kalau baru nyampe sini. Diharapkan ini di bawah 1 jam, bahkan setengah jam udah beres nyampe sini harusnya. Jangan terlalu lama. Di dia ayah di dia siap. Oke, ada yang mau nanya dulu? Ada yang kesulitan? Ada yang menemui kendala untuk ngisi saldo? Silahkan yang mau nanya. Kalau enggak berarti bisa ya. Cara ngisinya bisa ya. Tapi ada yang sudah nol ini? Belum ada yang nol? Belum, Pak. Belum Pak. Udah selambat mungkin mengerjakan. Pak, masih ngisi. Tunggu Pak, belum Pak. Ada nggak yang akunnya nggak ada di sini gitu? Ada yang nggak muncul. Kalau ada yang nggak muncul, ngeceknya gimana? Di akun list, ya, di akun list kalian berarti ada yang salah. Kalau memang di sini ada yang nggak muncul, cek lagi di akun list ini, bener nggak akun tersebut ada? Jangan-jangan kelewat. Ya, misal ini prepaid income nih. Nah, di dia nggak ada, udah 12.03 T 12.05, cek ada nggak di akun list? Jangan-jangan kelewat. Ya, bisa jadi kelewat. Ya. Udah? Oke, sambil Bapak lanjut sedikit lagi ya. Tinggal link account, text code, udah itu mah kayaknya udah dulu. Masih ada 2 bagian yang kita harus bahas. Kalau sudah ini, pokoknya nanti kalau belum mah ya harus wayahna, harus dicari. Kalau perlu diulang, kata Bapak tadi ya. Kalau sudah, ini kita klik OK. Nah, berikutnya, di soal itu kan kalau dari tampilan soal, setelah saldo ini, dia berikutnya adalah kartu. Pelanggan, pemasok, saldo-saldonya, dan seterusnya. Tapi saran dari Bapak jangan lanjut dulu ke situ, tapi kita akan men-setting dulu kode pajak dan link account. Mana dulu? Boleh link account dulu, boleh kode pajak dulu ya. Tapi kita coba sekarang kode pajak dulu supaya seragam. Dari menu list menu ya, kemudian pilih text code. Ini untuk menyesuaikan kode pajak yang kita gunakan. Kita klik. Di Mayo versi 18, di sini adanya itu adalah free, NT, dan GST. Ya, nggak masalah. Yang penting nanti akan kita samakan bareng-bareng.
Untuk yang versi 18, yang free-nya, yang kodenya FRE, ini langsung di sini klik kanan. Nah, yang versi 24 ya sama ini ya, yang impor duty-nya ini yang diklik kanan. Klik kanan, kemudian delete text code. Ini untuk menghapus karena nggak akan kita pakai si kode pajak yang ini. Ini kita hapus. Nah, hilang kan? Yang non-taxable jangan dibuka. Yang akan kita buka adalah yang kodenya VAT kalau yang versi 24. Kalau yang versi 18 kodenya adalah GST. Ya, Goods and Services Tax di sininya. Ya, nggak apa-apa, itu sama aja. Dia 5%, kalau yang 24 masih 0%. Nggak apa-apa, nanti kita samakan. Silakan dibuka yang GST atau yang VAT ini. Bukanya bisa double klik, bisa klik panah putihnya. Muncul ini, kemudian kita samakan teks code-nya ganti jadi PPN ya. Pindah ke sini, kalau ada peringatan do you want to change? Yes. Ya. Kemudian deskripsinya pajak pajak pertambahan nilai. Untuk yang versi di 24 ini kan value add tax. Kalau yang versi 18 dia di sininya goods and services tax. Nggak apa-apa, itu aja, nggak usah dirubah, biarin. Nah, yang harus disamakan berikutnya adalah rate-nya. Silakan jadikan 10%, mau versi 24 atau versi 18 juga sama, ganti jadi 10%. Kemudian berikutnya ini harus kita isi. Di sini ada link account for tax collected, ini adalah akun untuk menampung pajak keluaran. Nah, pajak keluaran itu terjadi pada saat kita melakukan transaksi penjualan. Jadi ini kita isikan, klik tombolnya, kemudian kalian pilih VAT out ya, pajak keluaran. Jadi pada saat kita jual, gitu kan, jual barang harganya 1 juta, tapi kita harus nampung, makanya disebutnya collected. Kita harus menampung pajak keluarannya 10% dari nilai jualnya. Kalau yang ini, link account for tax paid, ini untuk menampung pajak masukan. Pada saat kita melakukan transaksi pembelian, maka kita harus bayar pajaknya. Jadi kita bayar itu harga barang plus pajak 10%-nya. Jadi ini kita tampung di VAT in. Nah, jangan tertukar. Di atas VAT out, di bawah VAT in. Kalau tertukar, si akun ini tertukar, nanti kalian akan tertukar juga pada saat melakukan transaksi penjualan dan pembeliannya. Makanya harus hati-hati. Out dulu, baru in. Ya. Jangan menghafal nomor akun, karena bisa saja nomor akun nanti di soal yang lain beda, tapi menghafalnya ininya, akunnya. Ini out, baru in. Nah, kalau sudah selesai, berarti untuk kode pajak ini kita sudah selesai. Tinggal ini di OK. Ya. Nah, ini close saja. Jadi edit kode pajak sudah selesai. Ini kita close. Berikutnya, terakhir untuk di pertemuan ini adalah kita akan men-setting link account. Dari menu setup, kemudian link account, ada 3. Kalau yang versi 18 yang lain, jadi 18 itu ada 2 versi juga, ada yang versi Asia, ada yang versi Australia. Kalau yang versi Australia ada 4 di sininya payroll account kalau nggak salah ya. Ada nggak yang ada payrollnya? Nggak ada berarti ya? Semua 3 ya? Ya Pak, 3. Oke, aman kalau gitu. Kalau cuma nggak, kita samakan sekarang setup link account and banking dulu kita klik. Ini akan otomatis betul, tidak ada yang harus kita sesuaikan lagi. Kalau pada saat di awal kita bikin akun betul, pasti sama seperti ini. Kenapa? Bapak. Kalau yang ini gimana, Pak? Bentar, lihat dulu. Apa nih? Kenapa? Benar ini? Udah betul. Yang Add lain out, kan add in. Itu nggak usah diisi tadi juga. Langsung aja oke. Ya, coba oke. Ya, sama-sama. Oke, terus di close yang text code-nya ya, nggak usah. Udah beres maksudnya untuk kode pajak. Jadi kita lanjut ke
Mana tadi mayungnya? Oke, ke sini ya. Bapak ulang, ini dari menu setup, link account, kemudian account and banking, ini akan otomatis betul kalau ngedit akunnya betul tadi kan. Current earning, ini masih current earning, cocok. Retained earning juga retained earning, cocok juga. Historical sama historical. Kecuali ini, karena memang di awal minggu lalu kan kita rubah. On deposit ini jadi Bank Mandiri, jadi betul. Ini sudah betul kan. Kalau sudah, oke. Nah, berikutnya, setup, link, salah. Setup, link account, kemudian sales account. Nah, ini posisi kita sebagai penjual. Harus men-setting beberapa settingan. Dua yang atas juga ini otomatis betul, karena, atau ada yang beda ini? Kalau ada yang beda, berarti ngedit akun ada yang salah. Karena kalau ngedit akun betul, ini pasti otomatis sama seperti ini. Asset account for tracking receivable. Akun harta untuk mencatat piutang. Nah, ini kan kita masukin ke account receivable. Kalau kalian dulu trade debtor dilubah ke petty cash, maka di sini malah muncul petty cash, jadi salah. Ya kan? Ini Bank Mandiri dari check account, jadi pasti betul. Nah, berikutnya ke sini. I charge freight on sales, ini artinya saya mengenakan beban angkut, ongkir. Siapa yang dikenakan? Pembeli. Nah, ini kan kita penjual. Contohnya gini. Kan ini kita sebagai penjual ya. Kita ngejual HP ini. Harga HP-nya 1 juta. Ya kan? Ternyata ongkirnya 20.000. Nah, si pembeli harus bayar ke kita itu 1 juta plus 20.000 ya kan sebagai ongkir. Terlepas dari nanti 20.000 itu misalkan Bapak sebagai penjual pakai jasa JJNE, pakai Ninja atau apa ya, terserah ya. Cuman intinya ongkirnya dibayar pembeli, dibayarkan ke kita dulu. Maka kalau ada akunnya di daftar akun untuk menampung, nah ngeceknya dari sini, dari daftar akun. Jangan dari trial balance, karena di trial balance ada akun yang tidak muncul kalau tidak ada saldonya. Ya kan? Nah ceknya di sini, di akun 8 biasanya, kalau ada akun freight collected, ya tulisannya freight ini belakangnya collected, nah gini freight collected. Nah, akunnya di akun 8. Kalau ada silahkan masukin ke situ. Kalau tidak ada, nah pilihan akhirnya adalah ke sini. Kalau tidak ada sama sekali akun itu. Jadi ini kita checklist, kita masukkan other income, pendapatan lain-lain. Ini katanya biasanya pendapatan akun pendapatan nggak apa-apa karena kita pakainya pendapatan lain-lain di sini. Biasanya katanya akun 4, nggak masalah ya, oke saja. Berikutnya, I track deposit collected from customer. Saya mencatat uang muka penjualan dari pelanggan. Jadi DP istilahnya. Kalau ada pelanggan ke kita bayar DP, masukin ke sini. Ini di checklist kalau di daftar akunnya ada ini deposit collected, biasanya akun 2, akun hutang. Nah, di akun 2 tidak ada. Ini kan akun 2 tuh. Nah, sampai sini tidak ada deposit collected. Jadi ini gimana? Biarkan jangan di checklist gitu ya. Berikutnya, I give discount for early payment. Saya memberikan potongan harga atau diskon kalau pembayarannya di awal. Di awal dari apa? Sesuai termin. Ini kan ada termin. Ya, mudah-mudahan kalian di kebijakan perusahaan sudah dibaca. Jadi di situ kan ada termin perusahaan. Ternyata ini di checklist. Kenapa? Karena di soal ada ini. Sales discount. Jadi ini kita checklist, masukkan akunnya sales discount. The account for discount given is usually an expense, katanya biasanya akun beban, nggak apa-apa ya. Kemudian ini I ask charge for late payment, saya mengenakan denda untuk keterlambatan pembayaran. Jadi kalau ini kita kasih diskon kalau bayarnya di awal, kalau ini kita kenakan denda kalau dia bayarnya telat. Nah, kita lihat late fees collected ternyata juga tidak ada, adanya other income, ya udah masukin aja other income. Sama seperti ini statusnya ya, kalau tidak ada masuknya ke other income. Other income. Oke. Ini oke saja. Nah, selesai. Untuk sales link account sudah selesai.
Jadi seperti ini. Artinya ya kalau Pak di soal ternyata juga tidak ada other income, berarti mungkin perusahaan tidak memberlakukan untuk transport itu. Ya udah, nggak usah di checklist. Ini juga sama, misalkan kalau nggak ngasih diskon karena harus tunai terus. Tapi jarang sih ya kalau perusahaan harus selalu tunai, karena kebanyakan justru kredit transaksi jual beli. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Bapak, yang Ya. terakhir interest income atau other income? Salah curug. Niat hati inginnya ini, berarti ini tisoledat curug. Maaf. Ya, niat hati dan mata mah ke other income, nggak tahu ini nggak sinkron sama jari. Terima kasih koreksinya. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke purchase ya. Kalau ini kita sebagai penjual, sales kan, sales link account. Jadi nanti ketika ada transaksi yang misalkan ada pelunasan terus dapat diskon, maka si Mayob akan langsung menempatkan diskonnya itu ke akun ini. Kalau ada denda, masuknya ke sini gitu ya. Kalau ada pendapatan angkut juga masuknya ke sini. Kalau sudah, ini berarti sales link account sudah selesai. Klik OK. Apaan? Emang ada apa di ruang guru? Emang banyak orang? Orangnya cuma dikit, cuma suaranya noise. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya link account yang terakhir yaitu yang purchase. Nah, ini kita posisinya sebagai pembeli ya. Jadi setup link account purchase. Ini dua akun bawaan juga sudah otomatis betul kalau misalkan ngedit akunnya betul juga. Jadi ini harus akun payable, ini harus Bank Mandiri. Berikutnya ke sini. I can receive item without a supplier bill. Saya bisa menerima barang tanpa tagihan, tanpa faktur, supplier bill. Misalkan gini, kalian beli barang, barangnya datang, surat jalannya nggak ada, fakturnya nggak ada. Mau nggak diterima yang seperti itu? Kalau mau, ini di checklist. Tapi jarang ya, rata-rata kita nerima itu kan harus ada. Jenis barangnya apa, jumlahnya berapa, supaya bisa kita cek. Bener nggak yang dikirim sesuai dengan di surat jalannya atau di fakturnya. Jadi ini kita abaikan saja. Yang berikutnya, I pay freight on purchase. Nah ini kan karena kita sebagai pembeli. Saya ketika beli, saya bayar juga ongkir. Nah, ngeceknya di mana? Di daftar akun, di other expense, ya, ada tidak freight paid? Kalau tidak ada di sini, ceknya di 5. Ada tidak freight paid? Nah, kalau tidak ada, kita masukinnya ke sini, jangan ke other expense, masukinnya ke cost of goods sold. Jadi, ini kita checklist, masukin ke cost of goods sold. Kenapa? Logikanya gini, misalkan kita beli ini nih, beli mouse ya, mouse ini harganya misalkan 50.000. Bener sih, dulu Bapak beli 50.000. Terus ada ongkirnya, 10.000. Berapa yang Bapak bayar? 60 kan? 50 plus ongkir 10.000. Nah, ketika tidak disediakan akun untuk ongkir bayar, maka kita bisa masukin ke HPP. Jadi harga perolehan ini berapa? 60.000. 50 harga pokok, 10.000 ongkosnya. Kenapa? Jadi ketika akan kita jual kembali si barang ini, kita harus ngejual di atas 60.000. Kalau kita jual 55, jangan beranggapan, oh saya ngejual ini 55. Berarti untung dong 5.000. Untung dari mana? Ari ongkir siapa yang ganti? Ya kan? Jadi harus diperhitungkan harga pokok barangnya 50.000, ongkirnya 10.000. Berarti harga perolehan total mouse ini adalah 60.000. Kalau mau untung berarti jual dari 61.000 ke atas misalkan. Seperti itu ya. Makanya kalau tidak disediakan freight paid, maka masukin saja ke cost of goods sold supaya nanti dia jadi nambah HPP, diperhitungkan sebagai harga perolehan. Berikutnya, I track deposit paid to supplier. Ini saya mencatat uang muka pembelian. Jadi kalau kita beli terus kita ngasih DP dulu, gitu ya, itu harus dicatat.
Dicatatnya di akun apa? Deposit paid. Nah, nama akunnya ini deposit paid, adanya di akun aset. Nah, di aset tadi ada nggak? Perasaan apa sih ya? Dikit lah pakai perasaan boleh. Ya, nggak ada tuh deposit paid. Kalau mau yakinkan dengan logika, ya lihat lagi aja di akun 1. Ah, bener kan? Akun 1 ini nggak ada nih deposit paid. Jadi, gimana untuk untuk checklistan ini tidak usah kita checklist. Berikutnya ini, I take discount for early payment. Saya mendapat diskon kalau saya bayarnya di awal. Ini checklist ketika ada purchase diskon, akunnya akun 5. Kalau nggak ada gimana? Masukin juga ke cost of goods sold. Ya. Dia nantinya kalau diskon mengurangi. Kalau ini beban angkut menambah HPP, kalau diskon nantinya dia akan mengurangi ke HPP. Ya. Biasanya sih kalau ada di akun 5 1.200 misalkan. Purchase diskon. Di beberapa soal ada yang muncul seperti itu. Maka ini tinggal kita isikan saja purchase diskon. Tapi kan pada akhirnya si purchase diskon itu pun akan mengurangi cost of goods sold, jadi boleh saja kita masukkan ke sini. Kemudian ini, I pay, saya membayar denda kalau saya bayarnya telat. Nah, ini mah ada, lihat di akun 8. Nah, ini, late fees expense, beban keterlambatan pembayaran, ini artinya ya. Kemudian use account. Di account for usually expense, katanya, ya nggak apa-apa, kita kan pakainya akun beban lain-lain. Harusnya katanya biasanya akun 6, akun beban, tapi nggak masalah. Nah, seperti ini untuk link account. Jadi, settingan link account dengan kode pajak harus dilakukan setelah mengisi saldo awal. Kenapa? Supaya tidak lupa. Itu ya. Jadi sebelum ke kartu-kartunya, kadang-kadang ada yang suka kelewat. Kalau sudah masuk ke kartu, bagian ininya kelewat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini kita klik OK. Berarti sudah selesai nih ya. Cost of goods sold, late fees, expense. Oke. Hari ini kita sampai situ dulu. Jadi minggu berikutnya akan kita lanjutkan. Bentar, berarti minggu depan itu kurangi 7, 23 kurangi 7, 23 kurangi 7, 4. 16 ya. Berarti masih bisa 3 kali lagi ke depan kayaknya ini ya. Untuk editannya mudah-mudahan terkejar. Jadi bisa selesai 5 pertemuan itu habis sampai dengan AJP nantinya. Silakan Opa tunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Seuran di ruang guru, Bu. Kan? Can ka ruang guru abi tadi dia. Kan satgas Om. Oke. Unang. Saya mau motor kayak orang tanahnya. Aku Bang Jajang mana? Bang Jajang ya aku aing dicatat sih. Ini gitu. Silahkan, ada yang mau nanya dulu? Belum? Oke, kalau belum, mudah-mudahan paham, jelas ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di WA, di grup, ataupun ya nanti sambil dicoba diulang, dilatih lagi. Ini mudah-mudahan nanti habis Jumatan bisa Bapak up di YouTube supaya jadi panduan kalian juga. Ini Pak juga punya PR untuk di up YouTube itu AK12 juga belum sempat di up karena ya kendala jaringan kemarin di rumah. Mudah-mudahan hari ini bisa di up semua AK123. AK1 agak telat sedikit sih, jadi belum sampai link account sama kode pajak kalau nggak salah, baru sampai saldo awal saja. Kalau yang AK2, AK3 ini barengan sama. Jadi sudah sampai dengan kode pajak, sudah sampai dengan link account. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, mau kita sudahi saja. Kebetulan sudah jam 11 lewat. Siap-siap Jumatan juga mungkin buat laki-laki. Ada, silakan. Sebelum Bapak closing. Tidak, Pak. Jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi harus terus mengikuti itu. Kenapa? Karena ya ini kan materi akan terus maju, apalagi nanti kalau sudah transaksi, kalau kaliannya enggak masuk, ya takutnya malah jadi bingung nanti kan. Ngebahasnya apa juga jadi bolak-balik, nanti kan agak repot kalau misalkan
harus bolak-balik dengan yang belum hadir. Makanya ya wayahna nanti yang nggak hadir ya harus bisa ngikuti, terus mengecek juga di YouTube-nya paling gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa dipahami, dimengerti, dan ya bisa dikerjakan tentunya. Terima kasih, tetap di rumah, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tentunya juga tetap semangat meskipun kondisi kita belajar masih BDR seperti ini, masih pandemi ya. Jangan menjadikan alasan kalian jadi malas belajar, mudah-mudahan tetap selalu semangat demi masa depan yang cerah tentunya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kala Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan boleh live Makasih, ya. Pak. Sama-sama, boleh latihan lagi.